Shalom saudara terkasih, apa kabar? Semoga semua masih tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kita akan kembali mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Mari semuanya kita mempersiapkan hati kita, tubuh dan jiwa dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus dan Maha Agung, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah pemulihan melalui secara virtual. Berkati alat komunikasi kami supaya tak ada gangguan. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu, pengerja dan tim doa Sola Gracia Medan, serta jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pemulihan ini, supaya ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Begitu juga yang mengambil bagian dalam ibadah ini, serta hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman supaya diajari Roh Kudus. Kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu supaya meneguhkan iman kami dan menjadi rema kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Bapak pengawas, Ibu ketua, serta anak-anak, menantu, cucu diberkati dan ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Begitu juga keluarga kami bertalian darah dengan kami, anak kami, menantu kami, cucu kami, serta harta benda bergerak maupun tidak bergerak, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bapa Surgawi, berkatilah ibadah pemulihan ini dari awal pertengahan akhir berjalan dengan yang baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami sampaikan melalui anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita semua datang ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan senyum
disembah. Mari kita angkat pujian ini saudaraku. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan saudaraku. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita menyatakan betapa kita bersyukur atas semua yang Tuhan buat dalam hidup kita. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyumnya, muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, puji-puji nama Tuhan. Saat hati kami resah Tuhan, saat kami gelisah, saat kami merasakan tidak ada lagi harapan, namun saat kami datang menyembah Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kau nyatakan Kau ada, Kau bertahta di dalam kehidupan kami, dan Kau mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu luar biasa bagi kami. Hati kami tenang berada dalam dekatan-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan
hidupku Tuhan. Hatiku tenang berada denganmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu, Kau yang pelihara hidupku.
bersyukur dan kami hanya andal akan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami hari ini menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Mari semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Berkat kasih anugerah-Mu, kami dapat melaksanakan ibadah doa dan pemulihan. Kami telah memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Ampuni dosa-dosa kami dan suci kuduskan kami, agar kami layak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Engkau berikan hikmat dan bijaksana, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan menjaga keamanan bangsa dan negara yang damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mohon kepadamu, Engkau berkati bangsa Indonesia supaya mau mematuhi peraturan pemerintah dan takut akan Engkau, sehingga gerakan radikal dapat diberhentikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mohon kepadamu, Engkau jamah dan berikan kekuatan kepada TNI dan Polri agar mampu mengatasi gerakan KKB. Berikan juga kesadaran kepada bangsa Indonesia dan tidak melakukan kejijikan di matamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mohon kepadamu, berikan hikmat kepada aparat keamanan kami agar dapat menindak tegas segala bentuk-bentuk provokasi, sehingga bangsa Indonesia ini benar-benar takut akan Engkau dan bangsa yang benar-benar menjadi terang dunia, menjadi contoh bagi orang lain semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami dan tepat waktunya Engkau mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan. Mari saatnya kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita pimpinan Tuhan menolong kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, yang kepadanya seluruh rangkaian perjalanan ibadah ini kami persembahkan. Pujian penyembahan kami, pikiran kami, perasaan kami, kemauan kami, bahkan
seluruh keberadaan hidup kami hanya kepadamu Tuhan kami persembahkan. Biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan, dan saatnya bagi kami untuk berdiam, mendengarkan Engkau berbicara Tuhan melalui pemberitaan firman. Terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya sungguh-sungguh oleh terang Roh Kudus itu memampukan kami menempatkan firman-Mu menjadi yang terutama di dalam hati kami. Dan terlebih-lebih tolong kami supaya Engkau juga memberikan kepada kami pikiran yang fokus, dan sungguh-sungguh apa yang kami dengar dapat kami mengerti. Sarana yang kami pakai semua juga Tuhan berkati, sehingga mendukung semua untuk kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Berkati seluruh kami umat-Mu yang mendengar, berkati juga hamba-Mu yang menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama bagi kita yang memegang Alkitab, buka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-12. Ayub 23 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah, tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia, dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak, dan aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejak-jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang akan melakukan firman Tuhan ini. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Salam sehat untuk kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita lakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, kita tetap belajar mengucap syukur. Ya, sekali lagi saya katakan, kita belajar mengucap syukur. Kenapa saya katakan perlu ada kata belajar? Karena mengucap syukur dalam situasi yang kurang baik itu tidak gampang. Makanya saya katakan kita perlu belajar mengucap syukur. Nah, hari ini juga kita boleh ada. Ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sekalipun masalah-masalah belum berlalu. Nah, bahkan
Kalaupun kita masih bisa menikmati persekutuan kita, sekalipun bukan tatap muka, tetapi masih melalui media online secara daring seperti ini atau virtual, ini juga oleh karena kemurahan Tuhan yang mengaruniakan kemajuan bagi dunia ini dari sisi teknologi informasi, sehingga suasana yang sulit pada zaman sekarang oleh karena pandemi belum berakhir, tapi kita boleh tetap bersekutu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di awal pemberitaan firman Tuhan ini saya mengatakan, mari kita senantiasa belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita semua berada, seperti yang barusan saya katakan, situasi-situasi yang kita hadapi hari demi hari hingga pada detik ini memang masih dalam situasi yang tidak menentu. Ya, banyak orang mengatakan kita hidup pada zaman yang tidak pasti. Betul. Kita hidup di dalam era yang tidak pasti. Betul, karena memang itulah yang kita rasakan, itulah yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, karena kita hidup di era ketidakpastian, ya, seringkali membuat banyak orang, termasuk ada anak-anak Tuhan di dalamnya, mulai meragukan Tuhan. Ya. Mulai meragukan Tuhan. Yang saya maksud di sini meragukan Tuhan adalah meragukan kehadiran Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kasih setia Tuhan. Dengan berbagai-bagai alasan. Nah, salah satu mungkin alasan yang umum secara logika adalah, kalau memang Tuhan itu masih mengasihi saya, kenapa kondisi ini terjadi bagiku? Kalau Tuhan itu hadir di dalam hidupku, kenapa aku merasa hampa? Kenapa aku merasa kosong? Dan berbagai-bagai alasan yang lain. Seringkali memang Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, persoalan-persoalan yang menimpa kita, masalah-masalah yang ada di depan kita, berbagai musibah yang masih terus terjadi di tengah-tengah dunia ini, seringkali membawa kita kepada satu kesimpulan yang hanya kadang-kadang didasarkan oleh karena perasaan. Kita menyimpulkan segala sesuatunya itu hanya berdasarkan perasaan. Khususnya menyimpulkan tentang pemahaman kita akan keberadaan Tuhan. Pemahaman kita tentang kasih Tuhan. Pemahaman kita akan tentang firman Tuhan. Situasi yang sulit, situasi yang tidak stabil, seringkali mendorong kita mengambil kesimpulan dan mengatakan Tuhan itu sudah tidak mengasihi saya. Oh, Tuhan itu tidak lagi bersama dengan saya. Oh, Tuhan itu sudah menjadi Tuhan yang jauh, bukan lagi Tuhan yang dekat juga. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang cukup terkenal di Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Sebagai manusia biasa, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Ayub pernah mengalami seperti yang baru saya sampaikan. Dia menyimpulkan tentang Tuhan itu hanya berdasarkan perasaannya. Ya. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di Ayub 23 ayat 1 sampai 12 ini, ya, ini sebenarnya adalah respon Ayub atau jawaban Ayub yang ingin membela diri di hadapan Allah atas tudingan, atas tuduhan dari teman-temannya Ayub. Mengapa Ayub menderita? Ya, kalau bisa dilihat Alkitabnya di situ, ya, bagi kita yang memegang Alkitab, lihat di beberapa pasal sebelumnya. Di pasal 22 itu adalah teman Ayub yang bernama Elifas
menganjurkan kepada Ayub supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Kenapa? Karena Elifas menuding, mengapa Ayub menderita begitu hebat? Itu karena dosanya. Ya. Mengapa Ayub mengalami kerugian yang begitu hebat? Hartanya semua habis. Anak-anaknya laki-laki yang ganteng-ganteng dan anak-anaknya yang perempuan yang cantik-cantik semua mati. Ya. Bahkan ia menderita penyakit. Elifas mengatakan itu karena dosa Ayub. Maka Ayub, kamu harus bertobat daripada dosa-dosamu. Ya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dimulai pada pasal 20 itu juga ada banyak tudingan-tudingan dari teman-teman Ayub tentang penderitaan Ayub. Di situ juga disebut bagaimana pendapat Zofar, ya, tentang menyikapi penderitaan Ayub itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mendengarkan semua tudingan-tudingan dari teman-temannya itu, Elifas, Zofar dan Bildad itu, Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Dia sedang ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh teman-teman itu nggak benar itu. Karena Ayub merasa bahwa dia tahu persis jalan-jalannya. Ya. Bahkan kalau kita melihat dari mulai pasal 1 pun di kitab Ayub itu, kita zaman sekarang bisa menyimpulkan sebenarnya Ayub itu orang yang saleh, ya, orang yang takut akan Tuhan. Ya, kita tahu dari kisah ini sebenarnya Ayub menderita bukan karena dosanya, ya, tapi kita itu yang tahu karena ada firman Tuhan tentang kisah Ayub yang kita baca. Tapi Elifas, Zofar dan teman Ayub yang lain itu mengatakan bahwa Ayub itu mengalami penderitaan yang sebegitu hebat itu karena dosanya. Tapi Ayub menyadari tudingan-tudingan itu tidak benar. Karena Ayub bisa memastikan, Ayub bisa sadar dengan sesadar-sadarnya apa yang ditudingkan oleh teman-temannya itu adalah sedikit pun dia tidak melakukan itu. Tidak ada dosa, apalagi disebut dosa besar yang dilakukan oleh Ayub. Nah, di tengah-tengah itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, di tengah-tengah masalah-masalah Ayub yang bertubi-tubi tadi datang, ya, kehilangan semua hartanya, kehilangan orang-orang yang dikasihinya, bahkan istri yang juga tidak mendukungnya, belum lagi sakit penyakit borok yang datang kepadanya, ditambah tudingan-tudingan yang begitu menyayat hati dari teman-temannya. Ayub sebenarnya mau membela diri di hadapan Allah dan sedang mau mengatakan, Tuhan, apa yang dikatakan teman-teman itu tidak benar. Seolah-olah Ayub mau ingin berkata kepada Allah, Tuhan, Engkaulah yang menjelaskan itu kepada teman-temanku dan berikan aku penjelasan mengapa ini semua terjadi. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang disimpulkan oleh Ayub ketika dia mau datang membela diri dalam tanda kutip di hadapan Allah? Ini kan niatnya Ayub. Tetapi Bapak Ibu, ada hal yang lain yang mengganggu di perasaannya Ayub. Apa itu? Perasaannya mulai meragukan tentang keberadaan Allah. Perasaannya mulai meragukan tentang kehadiran Allah dalam dirinya. Mari kita lihat, ya, dimulai pada ayat yang ke-8 itu. Apa katanya? Ya, di ayat pertama sampai ayat ke-7 itu adalah itu niatnya ingin membela diri di hadapan Tuhan. Niatnya ingin mau memaparkan sebenarnya dan meminta penjelasan dari Tuhan apa yang terjadi bagi dia. Apa maksud dan tujuan Tuhan membiarkan semua itu terjadi bagi Ayub. Tetapi ada sesuatu yang menjadi pergolakan di dalam dirinya Ayub di ayat 8 itu. Ayat 9, ayat 10. Ya. Saya bacakan demikian. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Aku ke barat, tidak kudapati dia. Aku ke utara, ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, tidak melihat dia. Nah,
Bapak Ibu Saudaraku dikasih itu, lihat. Ayub mulai menyimpulkan di dalam perasaannya. Kerinduan awalnya dia ingin membela diri di hadapan Tuhan, ingin meminta kepastian dari Tuhan, ingin meminta klarifikasi dan petunjuk dan jawaban dari Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Ingin membuktikan bahwa tudingan teman-temannya itu tidak benar, tetapi di sisi lain tantangan yang dihadapi dia itu adalah mulai ada pergolakan perasaan yang mulai meragukan tentang keberadaan Tuhan, meragukan tentang kehadiran Tuhan. Sehingga di ayat-ayat yang baru saya baca tadi, ketika dia pergi ke utara, Tuhan tidak tampak menurut Ayub. Ketika ia pergi ke selatan, ia tidak tampak menurut Ayub. Ketika ia pergi ke timur, ketika ia pergi ke utara, Tuhan tidak ada tampak bagi Ayub di sana. Bapak Ibu Saudaraku dikasih. Itulah kesimpulan perasaan Ayub. Ya. Kesimpulan perasaan Ayub. Pertanyaannya adalah bagi kita sekarang, apakah perasaan Ayub itu betul? Ketika dia pergi ke timur, ketika dia pergi ke utara, ketika dia pergi ke selatan, ketika dia pergi ke barat, apakah memang sesungguhnya Tuhan itu tidak ada di sana? Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, jika perasaan Ayub itu betul-betul nyata, bagaimana dengan sebenarnya sifat Tuhan yang maha hadir? Ya, sifat Tuhan yang maha hadir. Bahkan janji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dikasih oleh Tuhan yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani di pasal 13 ayat yang kelima, yang berbicara mengatakan demikian, saya bacakan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mana yang benar? Ungkapan Ayub tadikah? Atau kebenaran firman Tuhan seperti yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani tadi di pasal 13 ini? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan bagi kita melalui khotbah ini, di bagian yang pertama ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ungkapan Ayub di ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-9 ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah ungkapan perasaan. Dari mana dasarnya? Dari mana dorongan ungkapan perasaan itu? Seringkali Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, itu oleh karena memang dipengaruhi oleh situasi-situasi di sekitar kita yang mempengaruhi juga cara berpikir kita. Sehingga menyimpulkan sesuatu berdasarkan perasaan. Dan itulah yang dialami oleh Ayub. Sehingga ia mengatakan, ketika aku pergi ke timur, ketika aku pergi ke barat, ketika aku pergi ke utara, ketika aku pergi ke selatan, aku tidak menemui dia. Artinya apa di sini, Bapak Ibu Saudaraku dikasih? Artinya adalah seringkali persoalan yang menimpa kita, masalah-masalah yang datang menimpa kita, pergumulan-pergumulan yang belum terjawab, belum terkabul, tapi bertambah pergumulan yang baru, seringkali memang menyulitkan kita untuk mampu berpikir secara objektif, untuk mampu menilai secara objektif, sehingga tidak memberikan kesimpulan yang benar. Makanya saya mengatakan, hati-hati dengan perasaan. Hati-hati dengan perasaan.
Jangan pernah mengambil satu kesimpulan hanya berdasarkan perasaan, apalagi menyimpulkan tentang keberadaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Karena ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita tidak boleh memakai perasaan. Perasaan itu kan kerap kali memang selalu berkaitan dengan pengalaman. Itu kan seperti tadi, pengalaman yang sulit, pengalaman yang berat, itulah yang akan mempengaruhi perasaan kita. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara aku dikasih Tuhan, hati-hati dengan perasaan, karena perasaan kita seringkali subjektif. Ketika kita menyimpulkan hanya berdasarkan perasaan kita, hanya berdasarkan oleh karena pengalaman kita yang barangkali yang tidak menguntungkan, lalu kita membuat kesimpulan, sesungguhnya itu akan pasti merugikan kita. Pertama-tama merugikan dari secara rohani. Akhirnya apa? Kita mulai meragukan Tuhan. Akibat kita mulai meragukan Tuhan, pasti tidak ada lagi kerinduan untuk apa? Mendekati Tuhan. Tidak ada lagi kerinduan untuk apa? Mengenal Dia lebih dalam. Karena kita sudah mulai meragukan Tuhan berdasarkan perasaan kita tadi. Berdasarkan perasaan kita tadi. Sebenarnya tokoh-tokoh lain juga ada di Alkitab yang pernah punya pengalaman seperti Ayub. Elia juga pernah mengalami hal yang demikian. Ya. Daud juga pernah mengalami hal yang demikian. Tetapi intinya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengatakan jangan pernah menyimpulkan sesuatu tentang Tuhan hanya berdasarkan perasaan dan pengalaman. Karena itu tidak akan memberi sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah, makanya sekaligus juga saya ingin menyampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, jangan kita datang ke gereja hanya untuk mencari pengalaman. Ya. Jangan kita datang melakukan, jangan kita membuat sesuatu kegiatan-kegiatan rohani, beribadah sifatnya, apakah di gereja, apakah di rumah yang lain, hanya untuk mendapatkan pengalaman rohani. Satu sisi memang itu adalah konsekuensi logis. Tetapi jika itu menjadi tujuan kita beribadah hanya untuk mendapatkan pengalaman rohani dengan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya hampir memastikan kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang benar. Karena apa? Perasaan-perasaan kita, pengalaman-pengalaman kita tidak selalu bisa benar. Contoh, hal yang sangat sederhana saya ingin mengatakan. Pernah gak kita mengalami dalam satu ibadah? Ya, ibadah itu sudah disetting dengan baik oleh tim ibadah dengan segala alat musik yang sangat memadai untuk mendukung ibadah. Terlebih-lebih ketika puji-pujian diangkat oleh song leader yang sudah mempersiapkan dengan baik. Ketika ibadah dimulai, puji-pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, diiringi dengan musik yang baik. Lalu kita menyimpulkan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Karena kita bisa menikmati lagu-lagu itu diiringi dengan semua alat-alat musik yang baik, alat-alat musik yang dimainkan oleh orang-orang yang profesional. Lalu tiba-tiba listrik mati, ya kan? Genset belum bisa dihidupkan dalam waktu begitu cepat, menunggu masih berproses, mungkin butuh waktu 10-15 menit. Lalu kita bernyanyi diiringi dengan hanya gitar kayu. Lalu perasaan kita mengatakan, kok sepertinya hadirat Tuhan itu kok udah hilang ya? Kok pengalaman seperti di beberapa menit sebelumnya ketika musik ini berjalan semua dengan baik sebagaimana harusnya, kok sekarang kok beda ya? Kehadiran Tuhan itu sepertinya cukup jauh. Nah, pertanyaan saya, apakah memang kehadiran Tuhan itu ditentukan oleh alat musik? Apakah pengalaman dengan Tuhan itu hanya ditentukan dengan listrik? Sama halnya Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, kehadiran Tuhan
keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita bukan ditentukan hanya sekedar ada masalah atau tidak ada masalah. Tetapi kehadiran Tuhan ditentukan oleh karena iman kita kepadanya. Ketika kita ada di dalam Dia dan Ia ada di dalam kita, maka seperti dikatakan oleh penulis kitab Ibrani tadi di pasal ke-13, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia Allah. Dalam situasi apapun, Dia adalah Allah yang selalu memelihara dan menyertai kita. Ada COVID atau tidak ada COVID, ada varian-varian baru yang terus berganti atau tidak, Allah tetap memelihara kita. Amin. Allah tetap menyertai kita. Allah tetap berada bersama dengan kita. Allah tetap bersama melangkah dengan kita. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah ditentukan oleh dunia dengan segala keberadaannya, dengan segala sistemnya yang tidak menentu itu. Karena Allah tidak pernah menggantungkan dirinya kepada ciptaannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, kalau begitu apa yang terjadi bagi Ayub? Nah, kita kembali karena nas khotbah kita berbicara tentang Ayub. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, menarik tadi di ayat yang ke-10 ini ada satu kalimat Ayub, walaupun di ayat 9 ada kesimpulan perasaannya tentang Tuhan demikian. Ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Satu sisi ada pikiran Ayub bahwa ini ujian dari Tuhan, dan dia mencoba mengobati hatinya. Kalau ini ujian, berarti aku akan muncul seperti emas. Tetapi itu menjadi peperangan. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, memang ada kalanya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Sekali lagi, ada kalanya Tuhan itu seolah-olah menutup wajahnya kepada kita. Coba kita lihat, baca di Perjanjian Lama di kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ke-15. Yesaya 45 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Saya bacakan. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang ada saat di mana Allah itu, sekali lagi saya katakan, menyembunyikan wajahnya dari umatnya. Tetapi ini dalam konteks oleh karena apa? Keberdosaan umat. Bukan apa? Bukan mengangkat kehadirannya dari umatnya. Kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan kadang-kadang itu yang tidak dipahami oleh umatnya. Bangsa Israel dalam konteks kitab Yesaya ini membuat Tuhan itu menutup wajahnya. Keberdosaan bangsa itu yang membuat kadang-kadang Tuhan menutup wajahnya, sehingga seolah-olah akhirnya mereka tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka, karena di pasal yang lain juga Tuhan berkata, bukan karena panjangnya tangan Tuhan menolongmu, bukan karena kurang lebarnya telinga Tuhan mendengarkan seruanmu, tetapi apa? Dosamu lah yang menjadi apa? Penghambat. Jadi bukan Tuhan yang menghambat, bukan Tuhan yang meninggalkan, bukan. Tetapi keberadaan kita, dosa kita yang menghambat, sehingga kita tidak bisa menikmati, merasakan kehadiran Tuhan itu. Kehadiran Tuhan tetap real. Tetapi mengapa itu tidak kita alami?
dosa kita. Ilustrasi sederhana saya ingin menggambarkan begini Bapak Ibu. Pernahkah matahari sesungguhnya tidak terbit pada pagi hari? Kan gak mungkin. Ya, gak mungkin. Maka seperti pujian mengatakan apa? Janji Tuhan itu diibaratkan seperti apa? Fajar di pagi hari. Gak pernah terlambat untuk terbit. Tetapi mengapa? Seringkali kita tidak bisa merasakan dan melihat matahari itu terbit. Ya, khususnya kita yang ada di Kota Medan. Ya, dalam beberapa waktu yang lalu, ya. Ada beberapa hari berturut-turut itu apa? Pagi-pagi Medan diguyur hujan sehingga kita tidak bisa melihat ada matahari. Pertanyaannya, apakah memang matahari tidak terbit pada saat itu? Off dia? Tidak. Tetapi apa? Awanlah yang menutupinya. Ya. Ketebalan awan itulah yang menutupi pancaran matahari ke bumi. Ke bumi di mana kita tinggal, di kota di mana kita berada. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang benar itu adalah ya, seperti dalam konteks kitab Yesaya tadi adalah keberdosaan kita memang seringkali itulah yang menjadi penghalang kita merasakan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kembali kepada kisah Ayub. Kita tahu memang akhirnya bukan karena keberdosaan Ayub sehingga dia tidak merasakan, tetapi apa? Keterbatasan Ayublah, ya, keterbatasan Ayublah yang belum saat itu di awal-awal dia mengalami berbagai penderitaan itu tidak bisa memahami apa arti semua itu. Tetapi akhirnya dia belajar menerima, belajar menjalaninya, sehingga di pasal yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, benar-benar Ayub menyadari bahwa apa yang terjadi pada dia adalah bukan seperti yang dituduhkan oleh teman-temannya, tetapi itu adalah ujian dari Tuhan. Ya, ujian dari Tuhan yang membuat dia semakin murni. Di pasal 42, pasal terakhir ayat yang kelima, dan bagi saya ini selalu menjadi ayat emas bagi saya. Apa dikatakan oleh Ayub? Demikian katanya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub akhirnya sadar. Kesimpulannya yang didasarkan oleh karena perasaan tadi yang dipengaruhi oleh situasi yang sulit tadi, menyimpulkan di utara Tuhan tidak ada, di timur Tuhan tidak ada, di selatan Tuhan tidak ada, di barat Tuhan tidak ada. Ayub mengatakan, dia cabut itu. Sesungguhnya Tuhan ada di mana-mana. Dia Allah yang maha hadir. Perasaanku lah sebenarnya yang salah. Dan dia mengatakan dengan jujur, justru melalui berbagai kesulitan yang kualami, aku semakin mengenal Tuhan. Dalam terjemahan sederhana kadang-kadang begini, Ayub mengatakan, kalau dulu itu aku mengenal Tuhan, mengerti tentang Tuhan, melalui apa kata orang. Tetapi sekarang, melalui proses yang panjang, yang penderitaan yang kualami ini, justru aku semakin mengenal dan memandang Engkau. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang pertama, sekali lagi saya katakan, jangan pernah menyimpulkan sesuatu, terlebih menyimpulkan pemahamanmu tentang Tuhan hanya berdasarkan perasaan. Tetapi pandanglah Tuhan, nilailah Tuhan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan firman-Nya. Percayai, imanilah Tuhan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan situasi. Yang kedua kesimpulan, kalaupun kita merasakan seolah-olah Tuhan jauh, ada persoalan pergumulan yang tidak dapat kita pahami, belajarlah mengamini bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada di dalamnya untuk membuat kita semakin lebih baik, untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan,
membuat kita semakin naik kelas, bertumbuh secara rohani. Dan ingat janji Firman, di dalam kondisi itu Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Dia Allah yang memelihara, menyertai dan memberi kepada kita kekuatan melewati proses-proses itu. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, jika engkau berada seperti pengalaman Ayub, belajarlah dari kisah Ayub supaya kita bisa berkemenangan. Belajar dari kekurangan Ayub, belajar dari kelebihan Ayub, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang mampu memenangkan semua situasi-situasi yang tidak menguntungkan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Kau telah memberikan kepada kami kesempatan mendengarkan firman. Hamba-Mu sudah selesai, tentu dengan segala keterbatasan, menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, boleh kami belajar, mempercayainya dan melakukannya. Tuhan yang menolong kami semua, siapapun kami dan dimanapun kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Kau tahu apa yang sedang kami alami, Tuhan. Mungkin kami sedang berada di dalam perasaan seperti perasaan Ayub. Beri kami kemampuan, kuasa-Mu untuk kami mengalahkan perasaan-perasaan yang tidak benar, sehingga kami tetap berpikir hanya didasarkan oleh karena apa kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus berkati kami lewat firman. Amin.